Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk materi minggu lalu. Ya, jadi salah satu investasi yang menjanjikan yaitu adalah investasi emas. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke investasi emas, kita perlu mempelajari yang namanya standar moneter. Nah, maksudnya standar moneter itu adalah gini teman-teman. Jadi ketika uang 100.000 hari ini dengan 10 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu atau 100 tahun 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu sama nilainya. Maksudnya angkanya sama. Sama-sama 100.000. Perbedaannya adalah ketika 30 tahun yang lalu kita punya 100.000 itu sudah bisa beli rumah, ya kan? Sudah bisa beli mobil dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya apa? Itu adalah di eh, nilai dari uang tersebut. Di dalam standar moneter ini adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang. Ya. Jadi kalau angkanya sih sama-sama 100.000, tapi nilainya yang berbeda. Jadi kalau dulu 100.000 itu bisa buat beli mobil, sekarang 100.000 itu hanya bisa untuk beli kebutuhan sehari-hari aja. Ya, itu pun masih kurang. Termasuk peraturan tentang ciri, sifat uang, ya, pengaturan jumlah uang beredar, ekspor impor logam mulia, dan fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi demand ataupun deposit. Ya, jadi eh, segala hal yang mengatur dari sisi perekonomian adalah uang itu adalah dari sistem atau standar moneter. Oke, Mbak Ayu, saya daripada lupa nanti. Ayu, Ayu, Ayu. Oke, Mbak Ayu. Lanjut. Nah, jadi ada beberapa macam standar moneter. Ada dua golongan standar moneter. Ada standar barang dan juga standar kepercayaan. Ya. Kalau standar barang itu atas dasar seperti standar emas, standar perak, dan juga standar kembar emas dan juga perak. Apa sih standar barang? Nah, standar ini mengacu pada penggunaan komoditas berharga sebagai dasar nilai uang. Ya. Dalam sistem ini, nilai mata uang ditentukan oleh nilai intrinsik komoditas yang digunakan sebagai acuannya. Jadi eh, nominal dengan nilai intrinsik itu berbeda. Kalau nominal 100.000 dari zaman sekarang ataupun 10 tahun yang lalu itu sama-sama 100.000. Tetapi nilai intrinsiknya itu akan berubah seiring dengan adanya inflasi, ya, dengan adanya perubahan zaman dan lain sebagainya. Contoh standar barang yang terkenal adalah emas. Nah, sebagai contoh dalam sistem standar emas, nilai mata uang ditentukan oleh jumlah emas yang dapat ditukar dengan mata uang tersebut. Namun saat ini standar barang sudah jarang digunakan dalam praktek moneter di banyak negara. Yang kedua adalah standar kepercayaan atau fiat standar. Ya. Standar ini berarti bahwa nilai mata uang didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengeluarkan mata uang tersebut. Ya. Pemerintah atau otoritas moneter memiliki kontrol penuh atas penciptaan dan pengaturan nilai mata uang. Ya. Nilai mata uang ditentukan oleh kebijakan moneter atau permintaan pasar dan juga faktor-faktor ekonomi lainnya. Mayoritas negara di dunia saat ini menggunakan standar kepercayaan, ya, di mana mata uang mereka memiliki nilai yang ditentukan oleh faktor-faktor non-material, seperti kepercayaan dan juga kestabilan ekonomi. Jadi, semakin negara tersebut berkembang, maka nilai mata uangnya itu akan meningkat. Ya. Sama halnya seperti eh, teman-teman ketahui bahwasanya nilai mata uang yang terkuat saat ini itu bukan dolar. Ya. Ternyata, ya, ternyata eh, nilai mata uang yang paling kuat di dunia itu adalah
dinar Kuwait, karena perekonomian yang stabil. Ya. Kita bahas tentang standar emas. Nah, jadi sistem moneter di mana bangsa menyatakan kesatuan moneternya dengan emas, ya, bebas jual beli atau ekspor impor emas, yang terdiri atas 4 kategori, ya, yaitu adalah yang pertama the gold coin standard, ya, yang kedua adalah the gold bullion standard, yang ketiga adalah the managed gold bullion standard, yang keempat adalah the gold exchange standard. Yang pertama itu adalah standar koin emas. Standar ini, ya, mengacu pada penggunaan koin emas sebagai bentuk mata uang. Ya. Dalam sistem ini, koin emas memiliki nilai intrinsik berdasarkan berat dan kemurniannya. Koin emas digunakan sebagai alat tukar dan nilai mata uang ditentukan oleh nilai emas yang terkandung dalam koin tersebut. Nah, seperti contohnya tadi adalah dinar Kuwait. The gold coin standard syaratnya uang dikaitkan dengan berat emas. Jadi ini lebih ke orang bebas ekspor atau simpan atau tujuan lainnya. Uang emas diterima sebagai alat pembayaran. Nah, jadi ada beberapa negara yang masih menggunakan emas sebagai alat tukarnya. Ya. Kelebihannya itu adalah uang emas sama dengan emas batangan atau nilainya. Ya. Uang kertas dan lain-lain bisa ditebus dengan uang emas. Kelemahannya adalah emas jarang untuk perdagangan domestik. Ya. Saat krisis orang akan simpan uang emasnya sehingga cadangan emas pemerintah itu kurang. Ya. Jadi di dalam sistem moneter itu adalah eh, konsepnya adalah pemerintah itu tidak bisa bebas untuk mencetak uang. Ya. Karena semakin banyak uang yang beredar itu akan nilainya akan semakin menurun. Ya. Seperti itu. Dan ketika di dalam peredaran uang itu ketika ada banyak orang yang menyimpan uangnya di bank, maka itu akan membuat roda perekonomian itu tidak akan berputar. Ya. Contohnya di waktu pandemi kemarin, ya, banyak orang yang lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada berbelanja, ya, karena Belanja. ketidakpastian. Gimana? Makanya pemerintah kan sempat memberikan bantuan agar Hmm, masyarakat membelanjakan uangnya. Jadi bisa kembali ke pemerintah. Nah, hmm, tapi ya, beberapa itu ada yang bukan dibuat belanja, malah dibuat yang lain. ya Dibuat kalau bayar hut, terserah. ah, jadi kan kalau di sistem perekonomian itu adalah kenapa di pandemi kemarin itu banyak bantuan-bantuan yang dikeluarkan pemerintah itu tujuannya agar masyarakat tidak khawatir. Maksudnya adalah ketika punya uang itu maka akan dilakukan yang namanya pembelanjaan. Nah, pembelanjaannya mungkin juga karena masih punya hutang, akhirnya dibuat bayar hutang itu pun juga termasuk memutar roda perekonomian juga sebenarnya. Ya, yang terpenting itu adalah uang itu terus berputar. Ya, poinnya di situ. Ya, makanya Jadi di hmm. tidak stuck ya Pak, tidak stuck di ATM masing-masing. Nah, kalau itu yang memang kenapa kok banyak bantuan-bantuan itu ya karena terlalu banyak orang yang menyimpan uang, ya, akhirnya eh, tidak ada perputaran di sana dan efeknya itu adalah perekonomian itu akan jalannya lambat, ya, sehingga apa? Sehingga hutang-hutang. Nah, kenapa kok ini fenomena? Kenapa kok di masa pandemi UMKM itu orang-orang eh, yang usahanya masih kecil itu tidak terdampak? Ya, karena mereka tidak terlalu banyak berhutang di bank. Nah, hutangnya dengan asetnya itu masih tercukupi. Tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan besar itu yang hutangnya itu besar, nah, dan aset-asetnya itu tidak mampu untuk memenuhi.
Sehingga ketika adanya lockdown, nah, ya, sehingga ya cicilannya pasti, tetapi pemasukan tidak ada kan akhirnya mereka mau nggak mau ya pilot kan seperti itu. Jadi eh, itu contoh dari ketika sistem perekonomian itu tidak bisa dengan baik. Itu. Ya, kalau dibilang eh, krisis, ya, itu krisis pun sebenarnya setiap 5 tahun itu harus diadakan sebenarnya. Ya, kenapa harus diadakan? Karena untuk apa ya, lebih membuat semacam gimana ya bicara. Jadi gini, kenapa harus ada yang namanya krisis? Ya, karena ketika adanya krisis, maka orang itu akan melakukan riset. Nah, jadi ketika nilai mata uangnya itu juga akan terus naik. Ya, contohnya gini, di tahun 2008, ya, 2008, 10 tahun yang 15 tahun yang lalu itu juga ada krisis. Tapi tidak seperti krisis yang tahun kemarin tuh kan krisisnya adalah krisis karena penyakit dalam kata kutip adanya COVID. Nah, tetapi itu akan terus berulang-ulang. Ya. Setiap 5 tahun sekali atau setiap 10 tahun sekali itu pasti akan ada krisis seperti itu. Hmm. Ya, itu kalau kita bilang itu adalah memang sistem yang dibuat oleh kapitalis agar dolar itu nilainya akan stabil, cenderung naik setiap tahunnya. Ya. Jadi seperti itu. Maka eh, hari ini pun banyak marak adanya dedolarisasi. Ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak terikat dengan adanya dolar, dengan pembelian, ya, kita tidak menggunakan dolar untuk pembelian impor atau ekspor, itu pun krisis itu tidak akan terjadi. Ya, itu pahamnya orang-orang yang melakukan dedolarisasi. Ya, itu pun juga terjadi. Maka juga ada beberapa negara itu yang masih kekeh menggunakan uang emas ini, ya, agar apa? Agar nilainya itu kan tidak akan pernah turun. Ya, jadi ketika kita dulu beli eh, kambing itu harganya 2 2 gram emas, ya, hari ini pun juga sama. Sampai nanti pun juga akan sama. Nilainya akan sama. Ya. Kalau kita melakukan investasi sejak dini, ya, sejak saat ini, maka ketika kita apa ya, ketika kita belikan sesuatu, nah, contohnya kalau mau jalan-jalan, nah, kalau mau jalan-jalan, contohnya mau pergi ke Jepang, nah, kita membutuhkan uang sekitar 20 juta, ya, atau 20 juta lah, 20 juta. Nah, hari ini itu kan 20 gram. Nah, bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu hanya 15 gram. Meskipun uangnya akan kelihatannya naik, tetapi emas ini bukan untuk investasi eh, investasi untuk memperkaya diri, tapi adalah mempertahankan kekayaan. Nah, intinya seperti itu.